Bantalers, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya, dijauhkan dari pandemik yang sedang melanda. Balik lagi bersama gue, Cinta Laura. Oke, kali ini gue mau lanjut ya nge-review sequel film trilogi kedua yang berjudul Darah Garuda. Masih diperankan oleh aktor sebelumnya, yaitu Lukman Sardi sebagai Amir, Darius sebagai Marius, Doni Alamsyah sebagai Thomas, Teguh Rifno sebagai Dayan, Aryo Bayu sebagai Sersan Yanto, dan Atika Hasiholan sebagai Lastri, dan satu lagi Rahayu Saraswati sebagai Senja. Gak usah basa-basi, langsung aja yuk kita bahas. Mayor Van Gardner terlihat masuk ke dalam sebuah perkebunan yang dijaga ketat oleh tentara Belanda. Dia sudah diancam oleh Amir untuk mengikuti peraturan Amir. Jika tidak, ia akan dibunuh. Tak lama kemudian, datang sebuah mobil yang dikendarai oleh Marius dan beserta kawan-kawan. Mereka menyamar menjadi tentara Belanda untuk memasuki area perkebunan. Dengan penjagaan yang ketat, akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam perkebunan. Di areal perkebunan terlihat ada Melati dan Senja, dan satu wanita pribumi yang bernama Lastri. Mereka semua disuruh bekerja memetik kopi oleh Belanda. Senja merasa kesal. Ia yang berasal dari keluarga bangsawan merasa tidak pantas untuk menjadi buruh. Sempat beradu mulut antara Senja dengan Lastri hingga datanglah dua tentara Belanda. Kemudian mereka mencoba mendekati dan mengganggu Senja. Lalu Lastri mencoba menghalanginya. Lalu Lastrilah yang menjadi pemuas seks oleh kedua tentara tersebut. Senja dan Melati saling berpelukan. Mereka tidak bisa menolong Lastri karena mereka pun juga dihantui ketakutan. Scene berpindah, Dayan bertugas menjaga Mayor Van Gardner yang tangannya sudah ia ikat. Namun sayang, Dayan telah lengah. Mayor tersebut berhasil lolos dari intaian Dayan. Singkat cerita, Thomas berhasil menemukan Melati dan Senja. Ketika mereka ingin melarikan diri, datang Mayor Van Gardner beserta pasukannya. Tak lama, pasukan Amir datang untuk membantu Thomas melawan tentara Belanda. Hingga akhirnya mereka semua berhasil kabur, termasuk Lastri. Saya kasih kamu 3 detik untuk meletakkan senjata kamu. Di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi kehabisan bahan bakar. Akhirnya mereka semua turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka memasuki hutan untuk menghindari kejaran dari pasukan Belanda. Rupanya mereka menyandra seorang tentara Belanda. Lastri yang sangat benci dengan Belanda karena ia sudah diperkosa oleh tentara Belanda, ia langsung menembak tentara Belanda tersebut. Kemudian Lastri ingin kembali ke perkebunan tersebut. Ia tidak ingin mati sia-sia di tempat itu. Saat semua sudah tertidur, Senja tiba-tiba teringat akan masa lalunya. Kedua orang tuanya tewas oleh amukan para warga yang mengira bahwa keluarga Senja sebagai pengkhianat bangsa. Pagi harinya, mereka semua melanjutkan perjalanan untuk mencari kamp pasukan Jenderal Sudirman. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan salah satu pasukan Jenderal Sudirman yang bernama Sersan Yanto. Sersan Yanto mengantarkan mereka ke kamp terdekat dan bertemu dengan Mayor Fadli. Mayor Fadli kagum atas keberanian dan kecerdasan Letnan Amir dalam menyusun strategi membombardir Belanda. Oleh karena itu, Mayor Fadli mengangkat Dayan, Marius, dan Thomas menjadi letnan, dan Amir sebagai kapten. Mayor Fadli memberikan misi kepada pasukan Kapten Amir. Misinya adalah Kapten Amir dan pasukannya harus menghancurkan pembangunan lapangan udara Belanda sebelum pembangunan tersebut selesai. Mayor Fadli juga menugaskan Sersan Yanto dan pasukannya untuk berangkat di bawah kekuasaan Kapten Amir.
Sersan Yanto mengajak Kapten Amir untuk melihat pasukannya. Budi yang merupakan salah satu prajurit Sersan Yanto dianggap paling jitu dan cekatan walaupun usianya masih remaja. Kemudian Kapten Amir meminta Sersan Yanto untuk menyiapkan pasukannya dalam waktu hanya 2 jam saja. Para tentara revolusi harus berjuang hingga titik darah penghabisan. Siapkan pasukanmu dalam 2 jam. Sebelum berangkat, kembali Kapten Amir berpamitan dengan istrinya. Meskipun berat hati, namun Kapten Amir tidak bisa menolak tugas yang telah diberikan oleh Mayor Fadli kepadanya. Setelah semuanya siap, akhirnya mereka berangkat ke kota. Di tengah perjalanan, Kapten Amir meminta berhenti untuk melaksanakan ibadah sholat. Selesai sholat, Sersan Yanto menghampiri. Ia membawa berita bahwa pasukannya diserang. Menurutnya, anak buah Kapten Amir ada yang menjual informasi kepada pihak Belanda. Sersan Yanto menuduh Thomas dan kawan-kawan yang melakukannya, karena mereka semua bukan dari suku Jawa dan ada yang tidak satu agama dengan Kapten Amir dan Sersan Yanto. Thomas yang beragama Kristen dan dari Sulawesi, Dayan yang beragama Hindu berasal dari Bali, dan ada Marius, bangsawan berasal dari Jakarta. Menurut Sersan Yanto, mereka semua mudah terpedaya oleh rayuan Belanda dan mau bekerja sama dengan pihak Belanda. Karena tidak ada bukti yang kuat, Kapten Amir tidak percaya dengan omongan yang dilontarkan oleh Sersan Yanto. Lanjut, Kapten Amir dan pasukannya melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, sudah ada pasukan Belanda yang menghadang mereka. Dengan cepat, pasukan Belanda menyerang. Terjadilah baku tembak antara mereka. Pasukan Kapten Amir akhirnya mundur. Mereka lari ke mobil. Namun sayang, Dayan tertinggal dan tertembak oleh pasukan Belanda. Dayan akhirnya menjadi tawanan oleh tentara Belanda. Karena dikejar oleh Belanda, Kapten Amir membagi pasukannya menjadi 2 kelompok. Sersan Yanto pergi membawa mobil untuk mengelabui tentara Belanda, sedangkan yang lainnya pergi menyusuri hutan dengan berjalan kaki. Cepat Dayan! Kita bertemu di sana. Tak lama mereka berjalan, tiba-tiba mereka dikepung oleh sekelompok orang. Lalu Kapten Amir dan pasukannya dibawa oleh mereka ke suatu desa. Tangan mereka diborgol. Mereka akan dibawa untuk menemui kiai yang merupakan pemimpin desa tersebut. Sesampainya di desa tersebut, Kapten Amir mencoba menjelaskan ke kiai bahwa ia dan pasukannya merupakan tentara Indonesia, bukan mata-mata Belanda. Namun kiai tidak percaya begitu saja. Ia meminta anak buahnya untuk tetap mengawasi pasukan Kapten Amir dan dirinya meminta petunjuk dengan sholat istikharah. Scene berpindah. Dayan yang menjadi tawanan Belanda disiksa oleh Mayor Van Gardner. Kemudian Sersan Yanto datang. Rupanya ia mata-mata Belanda. Ia menyuruh Dayan untuk memihak kepada Belanda. Jadi selama ini yang berkhianat menjual informasi kepada Belanda adalah Sersan Yanto. Dayan yang emosi dan muak akhirnya meludahi Sersan Yanto. Kemudian Mayor Van Gardner memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Dayan. Setelah disiksa, Dayan dibuang begitu saja di suatu tempat. Kemudian Dayan dibawa dan diselamatkan oleh seorang wanita. Wanita itu adalah Lastri. Kembali lagi ke desa. Akhirnya pasukan Kapten Amir dibebaskan dan diberi perlengkapan senjata oleh Pak Kiai. Salah satu anak buah Pak Kiai yang bernama Rashid ikut serta membantu menjalankan misi Kapten Amir. Singkat cerita, pasukan Kapten Amir telah sampai di kota. Beberapa hari tinggal di rumah persembunyian, Senja merasa bosan dan ingin keluar melihat pemandangan kota. Ia diikuti oleh Thomas yang sangat khawatir dengan Senja. Kemudian mereka bertemu dengan Mayor Van Gardner. Mereka bersembunyi dan menguping pembicaraan si Mayor dengan salah satu pasukannya. Senja yang mengerti bahasa Belanda segera pulang untuk memberitahu informasi penting kepada Kapten Amir.
Informasi tersebut adalah Mayor von Gardner telah memerintahkan seluruh pasukannya untuk menjaga gudang bahan bakar, gudang senjata, dan lapangan udara. Itu berarti markas Belanda tidak dijaga ketat. Ini adalah kesempatan emas untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda. Allah mengirimkan ini semua untuk suatu maksud. Berarti markas besar mereka tidak ada yang menjaga. Ketika Thomas sedang memasang bom bersama Budi, mereka terciduk oleh tentara Belanda. Terjadilah aksi saling tembak yang membuat para tentara lainnya bergegas mencari arah suara tembakan. Mengetahui ada kegaduhan yang terjadi di markas, Sersan Yanto berpura-pura disekap oleh Belanda, supaya dirinya tidak dicurigai oleh Thomas dan kawan-kawan. Saat mereka ingin melarikan diri, Rashid ditembak dari belakang oleh Sersan Yanto. Thomas yang melihat kejadian tersebut sangat marah terhadap Sersan Yanto. Thomas berusaha menembak balik namun tidak berhasil. Thomas dan Budi berhasil keluar dari markas tersebut. Tak lama kemudian, bom berhasil meluluhlantakkan markas Belanda. Mayor von Gardner yang sedang berada di lapangan udara sangat terkejut dengan suara dentuman bom dan melihat ada kobaran api dari markasnya. Sebagian besar tentara Belanda bergegas menuju markas, sedangkan Kapten Amir dan pasukannya bergerak menuju lapangan udara. Sementara itu, Dayan yang sudah sembuh dan mendengar markas Belanda dibombardir, ia pamit dengan Lastri untuk menyusul kawan-kawannya ke lapangan udara. Kapten Amir memasang bom di menara, sedangkan Thomas ditugaskan memasang bom di gudang bahan bakar. Namun sial, Mayor von Gardner memergoki Kapten Amir dari kejauhan. Dengan cepat ia membunyikan alarm. Bom yang berada di gudang bahan bakar akhirnya meledak. Keadaan semakin memanas. Kapten Amir, Senja, dan Budi masuk ke dalam suatu ruangan untuk berlindung. Thomas yang masih berada di luar berusaha memasang bom di salah satu pesawat. Tak lama bom pun meledak. Thomas ikut terluka parah akibat serpihan bom yang ia pasang. Senja berlari datang menolongnya. Akhirnya mereka semua terkepung di dalam ruangan tersebut. Mereka terus dihujani senapan. Mereka pasrah. Kemudian Kapten Amir bangkit melaksanakan sholat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pertolongan itu datang. Dayan tiba-tiba muncul menghabisi semua tentara Belanda, sedangkan Marius berusaha menyalakan pesawat. Kapten Amir, Thomas, Senja, dan Budi berlari menghampiri pesawat yang dibawa oleh Marius. Dayan pun ikut mengejar. Tiba-tiba seorang tentara Belanda menembak Dayan tepat di kakinya. Meskipun kakinya terluka, Dayan terus berlari hingga akhirnya ia berhasil menaiki pesawat tersebut. Dan misi Kapten Amir untuk menghancurkan lapangan udara milik Belanda pun berhasil. Ini film kedua dari serial film trilogi Merdeka. Untuk yang belum nonton serial pertama, link ada di kolom deskripsi ya. Oke, itulah alur cerita dari film Darah Garuda. Di film ketiga, Thomas dan kawan-kawan akan memulai misinya dengan menyamar sebagai pelayan di markas Belanda dan mereka akan bertempur di Pulau Dewata, Bali. Penasaran? Ditunggu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Dah.